Di sebuah desa kecil yang terpencil, jauh dari gemerlap kota, hiduplah seorang remaja bernama Amar. Ia tinggal di sebuah rumah gubuk yang hampir roboh, berdinding anyaman bambu yang sudah banyak bolongnya, dan beratap sengkaratan yang bocor saat hujan. Rumah itu berdiri di tepi sungai kecil, dikelilingi oleh ilalang dan kebun tetangga. Amar tinggal bersama kedua orang tuanya, Pak Imron, seorang lelaki tua berwajah teduh namun tampak lelah oleh hidup, dan Bu Siti, ibu rumah tangga yang setia menjaga rumah meski kondisinya serba terbatas. Hidup mereka jauh dari kata cukup. Tapi di balik kesederhanaan itu ada semangat dan keteguhan yang selalu dijaga Amar dalam diam. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar terbit, Amar sudah bersiap ke sekolah. Ia berjalan kaki sejauh hampir 3 km menyusuri jalan berbatu, membawa tas lusuh yang dijahit berkali-kali. Seragamnya telah pudar warnanya dan sepatunya bolong di ujung jari. Tapi Amar tetap berjalan dengan tegak. Ia tidak pernah meminta pada siapapun, bahkan kepada ayahnya. Ia tahu betul, ayahnya bahkan harus mengirit uang makan demi bisa menyekolahkan dirinya. Di sekolah, Amar dikenal sebagai murid pendiam. Ia tidak banyak bicara, lebih suka duduk di pojok kelas, menulis catatan pelajaran dengan rapi. Tapi teman-temannya tidak pernah berhenti mengejek. Mereka menyebutnya anak tukang parkir, si miskin yang sok pintar, atau bahkan pengemis berseragam. Ejekan-ejekan itu sebenarnya melukai Amar, namun ia memilih diam. Ia tahu marah hanya akan mempermalukannya lebih jauh. Dalam hatinya, Amar menyimpan satu harapan besar, bisa kuliah, bisa angkat derajat orang tuanya, dan bisa keluar dari kehidupan yang menghimpit ini. Tapi harapan itu seperti angan-angan yang terlalu tinggi. Ia sadar, dengan kondisi ekonomi keluarga yang bahkan untuk makan pun harus berhutang, kuliah hanyalah mimpi yang indah, tapi mustahil. Meski begitu, Amar tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Ia percaya bahwa ilmu adalah satu-satunya jembatan yang mungkin bisa membawanya ke kehidupan yang lebih baik. Setiap pulang sekolah, Amar tidak langsung istirahat. Ia ganti pakaian dan langsung ikut ayahnya ke depan deretan ruko di pasar desa. Di sana, Pak Imron setiap hari berdiri di bawah terik matahari, mengatur kendaraan yang parkir, membantu orang membawa belanjaan, dan kadang mencatat waktu parkir kendaraan roda 4. Amar ikut membantu, mengangkat barang-barang berat, membersihkan area parkir, bahkan mengepel jalanan yang becek saat hujan. Tak sedikit orang yang meremehkan mereka. Beberapa pemilik toko bahkan sering berbicara dengan nada tinggi, seolah mereka hanyalah pelengkap yang tidak penting. Amar diam saja, dan ayahnya pun hanya tersenyum. Amar sering bertanya dalam hati, kenapa ayahnya tidak mencari pekerjaan lain, tapi ia tak pernah berani mengucapkannya. Baginya, ayahnya adalah sosok paling kuat di dunia ini. Meski sering dihina dan diremehkan, Pak Imron selalu menunjukkan ketenangan luar biasa. Bahkan ketika ada pengendara yang melempar uang parkir tanpa menoleh, Pak Imron tetap membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Amar mengamati semua itu. Di kepalanya muncul satu pertanyaan besar. Apakah hidup akan selalu seperti ini? Dan apakah dirinya memang ditakdirkan hanya untuk bertahan, bukan untuk bermimpi? Malam-malam, Amar sering diisi dengan lamunan panjang. Ia duduk di depan rumah, menatap langit yang penuh bintang, mencoba berdialog dengan Tuhan. Ia ingin kuliah, ingin keluar dari desa, ingin punya masa depan. Tapi ia juga tidak ingin meninggalkan orang tuanya yang telah mengorbankan segalanya. Ada pertarungan batin dalam dirinya. Di satu sisi, ia ingin mengejar masa depan. Di sisi lain, ia merasa bersalah jika harus meninggalkan orang tuanya. Apalagi melihat ibunya yang semakin sering batuk dan ayahnya yang mulai bongkok karena usia. Tapi Amar tahu, satu-satunya jalan adalah terus maju, meskipun jalannya sangat panjang dan penuh batu. Hari-hari Amar terus berjalan dalam pola yang sama. Pagi sekolah, siang membantu ayahnya parkir, malam belajar dan memendam perasaan. Namun suatu hari, sebuah kejadian membuat hatinya benar-benar terluka.
Di sekolah, seorang teman sekelasnya, Aldi, secara terang-terangan mengejek Amar di depan kelas. Anak tukang parkir. Nanti kalau kuliah, jangan lupa bawa peluit ya. Siapa tahu kamu disuruh markirin dosen. Seluruh kelas tertawa. Amar hanya menunduk. Tapi hari itu berbeda. Teman-teman lain ikut menyembunyikan sepatunya saat istirahat, membuat Amar keliling sekolah dengan kaki hanya beralas kaus kaki tipis yang sudah sobek. Ia pulang dengan mata merah dan kepala menunduk, tapi tak mengadu pada siapapun, bahkan ibunya. Setiba di rumah, Amar langsung berganti pakaian dan ikut ayahnya ke pasar. Tapi hatinya tak tenang. Hari itu begitu banyak pikiran menumpuk di kepalanya. Saat membantu ayahnya menyusun motor dan membersihkan jalanan yang becek, ia tanpa sadar meneteskan air mata. Pak Imron melihat itu, tapi pura-pura tidak tahu. Hanya sesekali menepuk pundak Amar pelan, seolah berkata, "Bertahanlah nak." Di tengah kesibukan parkir itu, seorang pemilik ruko memarahi Pak Imron hanya karena dianggap menghalangi jalan dengan kerucut parkir. Amar yang menyaksikan itu dari dekat, mengepal tangannya. Ia tidak mengerti kenapa ayahnya hanya diam dan meminta maaf, padahal jelas bukan salah mereka. Amar merasa hidup terlalu tidak adil, seolah kemiskinan memberi hak pada orang lain untuk memperlakukan mereka semena-mena. Malamnya, Amar memberanikan diri bertanya pada ayahnya. Di teras rumah, dengan suara pelan dan agak gemetar, ia bertanya, "Pak, kenapa kita nggak nyari kerjaan lain aja? Saya kasihan lihat bapak terus dimarahin begitu." Pak Imron tersenyum, menatap langit sebentar, lalu menjawab, "Karena jadi kecil itu bukan alasan buat jadi lemah, Mar. Kadang Tuhan turunkan kita serendah ini supaya kita bisa belajar lihat ke atas tanpa sombong dan lihat ke bawah tanpa menghina." Amar terdiam. Jawaban itu terlalu dalam untuk bisa langsung ia cerna. Tapi malam itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Ia tidak ingin hanya jadi korban keadaan. Ia ingin berubah dan suatu hari membalikan pandangan semua orang yang meremehkannya. Sejak malam itu, Amar mulai mencari tahu tentang beasiswa. Ia meminjam ponsel teman yang baik hati di sekolah, bertanya-tanya kepada guru, bahkan diam-diam mencatat alamat situs pendaftaran beasiswa dari brosur yang tertempel di ruang BK. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan orang tuanya. Baginya, ini adalah pertarungan pribadinya. Ia mulai bangun lebih pagi untuk belajar sebelum berangkat sekolah. Meski masih tetap mendapat cemoohan, hatinya kini lebih kuat. Ia mulai menulis esai, mengisi formulir, bahkan mencoba belajar bahasa asing dari buku-buku bekas yang ia pinjam dari perpustakaan desa. Setiap langkah kecil yang ia tempuh, meski terseok, membawa secercah cahaya dalam gelap pikirannya. Tapi jalan tidak semudah itu. Amar sempat gagal dalam seleksi beasiswa tahap pertama. Surat penolakan yang dikirim via email membuatnya terdiam cukup lama di sudut ruangan perpustakaan. Hari itu ia merasa semua usahanya sia-sia, namun ia tidak menyerah. Justru kegagalan itu membuatnya lebih yakin bahwa ia harus mencoba lebih banyak lagi. Ia mulai memperbaiki tulisannya, berlatih wawancara sendiri di depan cermin, bahkan belajar dari video-video motivasi yang sempat ia tonton saat meminjam ponsel temannya. Di tengah tekanan batin yang ia alami, Amar mulai membangun ketangguhan. Bukan sekadar berharap dunia berubah, tapi dirinya yang harus menguat. Suatu sore, saat Amar sedang menyapu halaman depan ruko, seorang anak kecil menjatuhkan minuman dingin dan membuat jalan becek. Tanpa disuruh, Amar mengambil pel dan membersihkannya. Ibu dari anak itu, yang merupakan salah satu pemilik ruko, menatap Amar lalu berkata sinis, "Ya, beginilah kerjaan kalian ya, ngurusin kotoran orang." Amar menunduk, menahan emosi. Tapi saat itu juga ia merasa sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ia tidak lagi merasa hina. Ia tahu, harga diri bukan ditentukan oleh pekerjaan, tapi oleh sikap. Dan ia ingin membuktikan bahwa ia bukan hanya anak tukang parkir. Amar berjalan pulang beriringan dengan ayahnya. Tak banyak yang mereka bicarakan,
tapi langkah mereka terasa lebih kuat. Meski tubuhnya lelah, hatinya kini menyala. Di dalam kepalanya, ia bertekad, jika ada jalan untuk keluar dari penderitaan ini, maka ia akan temukan. Jika tidak ada, maka ia akan menciptakannya. Amar tahu ujian hidupnya belum selesai, tapi ia telah memilih untuk tidak menjadi korban, melainkan pejuang. Dalam diam, luka-luka itu ia telan, dan dalam sunyi ia menyiapkan sesuatu yang akan mengejutkan dunia. Pewarisan yang membuka mata waktu terus berlalu. Amar kini telah lulus dari SMA. Di hari kelulusannya, ia hanya mengenakan kemeja putih kusam yang telah disetrika ibunya semalaman. Tak ada pesta, tak ada bunga, hanya pelukan sederhana dari Bu Siti dan anggukan bangga dari Pak Imron. Tapi di dalam hati Amar, ada kemenangan besar. Ia berhasil diterima dalam salah satu program beasiswa luar negeri. Program langka yang hanya memilih 10 siswa dari seluruh Indonesia. Tak banyak yang tahu, bahkan teman-temannya pun baru mendengar kabar itu dari guru BK yang membacakan nama Amar dalam acara perpisahan. Saat mendengar namanya disebut, beberapa teman terdiam. Aldi, yang dulu paling sering mengejeknya, hanya mampu menatap layar ponsel, pura-pura sibuk. Amar berdiri di depan aula sekolah dan dalam pidatonya yang sederhana, ia berkata, "Jangan pernah anggap rendah seseorang hanya karena hidupnya belum terlihat terang. Bisa jadi, ia sedang menyalakan lilin dalam gelap." Hari-hari menjelang keberangkatannya ke luar negeri dipenuhi keheningan. Amar lebih banyak menghabiskan waktu di rumah atau membantu ayahnya markir. Namun, 3 hari sebelum keberangkatan, Pak Imron mengajaknya ke ruko-ruko tempat mereka biasa bekerja. Kali ini, mereka tidak membawa rompi parkir. Amar heran, tapi mengikuti. Saat tiba di sana, Pak Imron mengambil sebuah kunci besar dari dalam tas kecil yang selama ini tak pernah Amar perhatikan. Dengan kunci itu, ia membuka sebuah pintu kaca besar bertuliskan PT, Imron Perkasa Properti. Amar tertegun. "Pak, ini?" tanyanya. Pak Imron hanya tersenyum dan mengangguk. Ia mengajak Amar masuk, menunjukkan satu persatu dokumen kepemilikan ruko yang tersebar di sepanjang jalan utama kota itu. Semuanya atas nama Bapak, tapi sekarang semua akan jadi milikmu. Ini bukan hadiah, Mar. Ini amanah. Bapak sengaja menyembunyikan semuanya, karena harta itu ujian, bukan kemewahan. Dan kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa dipercaya. Amar tak sanggup berkata-kata. Semua yang selama ini ia anggap sebagai beban, ternyata adalah ujian karakter. Air matanya mengalir, bukan karena harta, tapi karena kebijaksanaan seorang ayah yang selama ini ia kira hanya seorang pria tua penjaga motor. Ia memeluk ayahnya erat, merasakan getar dalam dada yang sulit diungkapkan kata-kata. Bukan bangga karena kaya, tapi bangga karena telah lulus dari ujian hidup paling nyata, bertahan dalam keterbatasan tanpa kehilangan arah. Hari keberangkatan pun tiba. Amar mengenakan pakaian sederhana dan membawa koper pemberian guru sekolahnya. Sebelum naik mobil menuju bandara, ia sempat berhenti di depan ruko tempat ia biasa membantu ayahnya. Beberapa pemilik ruko menatapnya dengan wajah tak percaya. Salah satu dari mereka yang dulu sering meremehkannya mencoba menyapa, tapi Amar hanya membalas dengan senyum ringan dan anggukan sopan. Ia tahu membalas dengan dendam hanya akan mengerdilkan dirinya. Kini ia bukan lagi anak tukang parkir, tapi pewaris nilai kehidupan yang tak ternilai. Kadang, hidup memberi kita teka-teki dalam bentuk kesederhanaan. Amar tumbuh bukan dengan limpahan kemewahan, tapi dengan ujian yang membentuk jiwanya. Ia tak diberi warisan sejak awal, melainkan ditempa untuk menjadi pribadi yang layak menerima kepercayaan. Dan disitulah letak hikmahnya, bahwa karakter jauh lebih mahal daripada sekadar harta. Sebagian dari kita mungkin sedang merasa kecil karena latar belakang keluarga, karena hidup yang tak semudah orang lain. Tapi seperti Amar, jangan pernah kehilangan arah. Terkadang,
Kamu sedang dilatih untuk menjadi seseorang yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Dalam psikologi, ini disebut delayed gratification, kemampuan menunda kesenangan demi masa depan yang lebih besar. Dan Amar adalah contoh nyata dari seseorang yang mampu menunda pengakuan, menahan ego, dan akhirnya tumbuh menjadi manusia yang utuh. Jangan lihat seseorang dari penampilannya. Bisa jadi, di balik baju lusuh dan kehidupan sederhana, tersimpan jiwa besar yang sedang disiapkan takdir untuk hal-hal hebat.